Salam sejahtera semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Agatha, saya dari kelas 04 TPLN 014. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang hasil laporan praktikum saya. Oke, langsung saja. Oke, dalam laporan akhir praktikum struktur data, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama tentang pertemuan 2, yaitu tentang array. Array merupakan kumpulan elemen yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan nama yang sama. Letak atau posisi dari elemen array ditunjukkan oleh indeks atau posisi. Dalam beberapa buku, array sering juga disebut dengan istilah larik atau tabel. Dalam array satu dimensi, dikatakan array satu dimensi karena banyaknya penunjuk indeks hanya satu. Nah, ini ada bentuk umum dari pendeklarasiannya, yaitu seperti gambar di sini. Lalu ada array dua dimensi. Array dua dimensi sering digambarkan sebagai sebuah matrik, merupakan perluasan dari array satu dimensi. Nah, bentuk dalam pendeklarasian array dua dimensi adalah seperti berikut. Ini yang ada di gambar. Dan ini saya mengerjakan tugas pendahuluannya. Di nomor 4 ada program sederhana dari array 3 dimensi. Ini hasil dari programnya. Lalu tugas praktikumnya saya mengerjakan yang A. Ini hasilnya, ini yang B. Lalu ini C. Ini hasilnya C. Lalu D. Ini hasilnya. Ini E. Ini hasilnya. Yang pertemuan ketiga itu struktur. Struktur adalah kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Dengan kata lain, struktur merupakan bentuk struktur data yang dapat menyimpan variabel dengan satu nama. Dan dalam deklarasi struktur, ini selalu diawali kata baku struk diikuti nama struktur dan deklarasi field yang membangun struktur di antara pasangan tanda titik koma. Jika terdapat field dengan tipe yang sama, maka bentuk umumnya seperti ini. Lalu ada array dalam struktur. Suatu struktur dideklarasikan menjadi sebuah array apabila hendak menggunakan satu struk untuk beberapa kali. Ini contohnya, contoh dari struknya. Kemudian deklarasi variabel bertipe struk di atas, yaitu ini. Ini saya mengerjakan tugas pendahuluannya. Ini hasil runningnya. Lalu tugas praktikumnya, ini yang latihan 3 pertama ya. Ini hasil runningnya. Oke. Kita langsung saja ke pertemuan 4 ya. Pertemuan 4 yaitu tentang pointer. Pointer adalah suatu variabel yang berisi alamat memori dari suatu variabel lain. Alamat ini merupakan lokasi dari variabel lain di dalam memori. Dengan kata lain, pointer berisi alamat dari variabel yang mempunyai nilai tertentu. Nah, dalam operator pointer di sini juga ada operator difference atau dan. Pada umumnya kita tidak dapat menentukan di mana variabel akan ditempatkan dalam memori karena penempatan suatu variabel ditentukan oleh sistem operasi. Untuk memperoleh alamat dari suatu variabel, maka kita dapat melakukan dengan bentuk seperti ini. Lalu ada operator reference. Operator reference digunakan untuk mengakses secara langsung nilai yang terdapat di dalam alamat yang merupakan nilai dari variabel pointer. Contoh dari
deklarasinya seperti ini ya. Oke. Ini saya mengerjakan tugas pendahuluannya. Ini nomor 4 ya. Hasilnya seperti ini. Lalu tugas praktikumnya yang A, hasil runningnya. Lalu yang B, hasil runningnya. Ini yang C, lalu ini D. Oke, ke pertemuan 5, function. Fungsi adalah sekumpulan perintah yang dapat menerima argumen input dan dapat memberikan hasil output yang dapat berupa nilai ataupun sebuah hasil operasi. Dalam struktur fungsi, suatu deklarasi fungsi adalah judul fungsi yang sederhana yang diakhiri dengan tanda semikolon atau tanda titik koma ya. Lalu bentuk umum dalam pendeklarasian fungsi adalah seperti ini. Contohnya seperti ini. Sedangkan bentuk umum pendefinisian fungsinya seperti ini ya. Lanjut ke tugas pendahuluannya saya kerjain. Ini hasil runningnya. Tugas praktikumnya. Ini hasil dari yang A. Ini yang B. Lalu ini C. Dan yang ini D. Oke. Lanjut ke pertemuan 6 ya. Pertemuan 6 yaitu tentang searching. Searching atau pencarian merupakan proses yang mendasar di dalam pemrograman. Searching merupakan tindakan untuk mendapatkan suatu data dalam kumpulan data berdasarkan suatu kunci atau acuan data. Nah, dalam search ini ada sequential search. Sequential search atau pencarian beruntun adalah metode pencarian yang paling mudah. Pencarian beruntun adalah proses membandingkan setiap elemen array satu persatu secara berurutan yang dimulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan atau hingga elemen terakhir dari array. Lalu ada binary search adalah metode pencarian suatu data atau elemen di dalam suatu array dengan kondisi data dalam keadaan terurut. Lalu ini ada tugas pendahuluannya, saya mengerjakannya. Ini ada program sederhana dari searching. Ini hasil dari ininya, programnya. Ini ada tugas praktikumnya, saya mengerjakan. Yang A, ini hasilnya. Ini yang B, hasilnya, dan ini yang C. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba menjalankan salah satu tugas praktikum. Saya memilih latihan 6 yang 1. Oke, coba kita running ya. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, bisa kita masukin bilangannya. Oke. Kita cari, misalkan kita mau cari nomor 3. Bilangan 3 ditemukan. Oke, berarti berhasil. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.